Ya lah. Coba. Ya. Kita mulai ya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bertemu lagi dalam pelajaran mata pelajaran pilihan. Semoga apa yang kita jalani hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita jalani hari ini insyaallah. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari mengenai pengenalan algoritma atau dengan bahasa pemrograman Python. Nah sekarang saya minta coba kalian mengamati tampilan di depan. Ini adalah chatbot sederhana. Chatbot itu sesuatu yang kita kirimkan, kemudian ada yang membalasi, tapi yang membalasi itu bukan manusia, ya semacam pesan otomatis gitulah. Itu disebut dengan chatbot istilahnya. Kayak ChatGPT itu chatbot ya. Kemudian Gemini itu juga chatbot. Atau misalnya kita pernah mencet semacam customer service seperti itu, dia akan membalasi dengan kata-kata yang sudah disetting. Ya, dia akan membalasi dengan kata-kata yang sudah disetting. Yang membalasi itu bukan manusia, bukan, tapi mesin. Ya, tapi mesin. Nah, itu chatbot namanya. Termasuk yang ada di WhatsApp, Meta itu juga termasuk golongan chatbot. Nah, di sini ada chatbot sederhana, chatbot kategori usia. Kemudian dia nanya, misalnya, berapa usiamu? Di sini diminta untuk ketik angka. Ini kelihatan loh, angka atau ketik keluar. Jadi yang bisa diketik di sini diminta itu adalah angka atau keluar. Nah, selain itu maka nggak bisa. Contohnya misalnya bukan angka ya, tes. Nah, maka di sini akan muncul dia kata-kata input harus angka non negatif. Non negatif artinya positif ya. Karena usia itu tidak mungkin negatif, tidak mungkin. Coba lagi. Baru kita ketik misalnya angka usia saya tuh 3 berapa ya? Bayar 88 3 berapa? 6 ya. 36 ya. 36 salah. 36. Nah, maka di sini ada dia membalas dewasa ya, tetap produktif dan sehat. Jadi ini chatbot sederhana di mana kalau dimasukkan angka dia akan menampilkan suatu hasil, mengkategorikan usia kita ini termasuk golongan apa. Kemudian ada pesan singkatnya. Misal kalian usia berapa? 17. 17. 18. Apa kok? 17 masih 17. 18 itu termasuk. Berarti kalau sampai 15 itu hari 20. Jadi antara saya 36 dan yang dewasa 18 itu masuk kategori dewasa. Sekarang coba misalnya 17 dewasa apa enggak nih? Kita dewasa enggak? Dewasa ya harusnya. Tapi di sini dikatakan dia remaja. Memang terkadang kategori orang itu 17 plus itu sebetulnya mulainya 18. Sementara 17 itu terkadang masih tergolong ke remaja. Tapi di bawah 17 otomatis remaja ya, misalnya 14. Nah, remaja. Jaga keseimbangan belajar dan istirahat. Ya, ini. Oh, itu. Ini anak muda remaja-remaja ini sebetulnya 2 nih Pak yang penting.
biasanya remaja tuh saya tadi belajar ya terkadang guring di malam, nah ya itu sudah. Maka remaja ini yang benar adalah dia manfaatkan waktunya untuk belajar, kemudian kalau nggak belajar ya misalnya malam itu guring, ya, malam itu guring. Ya, saya tahu malam pasti guring sebetulnya. Tapi guringnya jam berapa? 12. Salah, harusnya guringnya itu jam 10 maksimal. Paling sibuk itu jam 10 tuh paling sibuk. Kecuali kalian begawi. Nah, kalau kalian begawi, kalau kalian kerja, ya maka beda cerita. Ya. Maka kalau kalian kerja, silakan misalnya pekerjaannya diselesaikan sampai jadwalnya sampai tunai. Tetapi kalau tidak bekerja, ya saya kira jam 10 itu paling sibuk sudah. Ya. Maka istirahat itu di bawah itu harus tanggal 10. Dan ini sedikit ya walaupun ini rekaman, saya berpesan ini kendalanya anak muda, ya, remaja sama mulai zaman saya sekolah, ya kayak ini Pak, anak-anak ini guringnya jam 12, setengah 12. Maka hal tersebut salah, kecuali kalian sampai jam 12 itu belajar gawe tugas, yaitu studi ya. Tapi kalau selain itu ya tidur lah ya. Dan ini remaja itu ya penyakitnya dua ini, belajarnya kurang, istilahnya kurang juga. Maka diperhatikan ini pesan saya ya. Karena saya sudah seperti saya bilang tadi, saya lumayan banyak ya di perilaku siswa. Maka manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, yaitu belajar, kalau misalnya ada ya istirahat, atau yang kegiatan yang positif misalnya ekskul, olahraga, ya seperti itu bisa itu sore hari, makanya tidak malam hari. Dan siswa itu ya tidak mungkin seorang manusia itu dia mengantuk terus, itu tidak mungkin. Saya kira tidak mungkin orang itu mengantuk terus. Orang itu kalau dia malamnya tidur cukup, siangnya itu pasti seger harusnya sih. Tetapi kalau misalnya siangnya itu dia lemas, anak berabah, kemudian terkesan mengantuk, ada ciri malamnya tuh tidurnya tidak berkualitas, tidak bagus. Nah maka saya berpesan ya, malam itu saatnya guring ya jam 10, saya kira itu waktu paling sibuk ya, kecuali ada kegiatan yang darurat ya kayak belajar, mengerjakan tugas, bekerja, itu akhirnya ya lipas waktunya. Tetapi selain itu maka saya berpesan agar memperhatikan waktu istirahat. Kalau malam itu guringnya cukup, niscaya siang itu ada mengantuk harusnya. Karena mungkin orang itu mengantuk terus ya, malam guring, siang guring. Pasti orang itu ada segernya dia. Kalau guringnya cukup, pasti dia ada kalau guring lagi gitu. Karena guring itu sudah pas. Gitu. Sama kayak orang makan terus, saya rasa ada orang makan terus. Pasti ada kalau lagi dia makan tuh kawa, sudah pas, sudah cukup. Minum gak kayak dibuat, saya kira tidak ada orang yang minum terus makan terus guring terus mengantuk terus, saya kira tidak ada. Kenapa siang itu siswa mengantuk? Ada kemungkinan dia malamnya guringnya gak bagus. Gak bagus itu ya larut, kalau ciri-cirinya, atau rancak bangun ya mungkin seperti itu ya. Dan ini saya mengingatkan para remaja ya agar tidurnya itu diperhatikan. Sederhana aja sih sebenarnya. Itu rumus sederhana yang saya kira setiap manusia pun tahu. Nah, kemudian di sini langkahnya pembelajaran saya, siswa diminta menebak bagaimana program itu bisa membedakan anak-anak, remaja, dewasa. Kira-kira apa perbedaan? Gimana komputer dia bisa menentukan yang mana anak-anak, yang mana remaja, yang mana dewasa. Atau kalau misalnya usianya 80,
Kira-kira apa ya? Lansia, jaga kesehatan dan tetap aktif. Kira-kira ini bagaimana cara menentukan yang mana remaja, yang mana dewasa, yang mana lansia, yang mana kalau umur 7 anak-anak banyak bermain sambil belajar ya. Ya, kira-kira gimana ini penentukannya? Ya, dari angkanya ya. Kalau misalnya angkanya usianya tergolong anak-anak, ya mungkin sampai kita coba ya. 7 anak-anak. Kira-kira anak-anak itu sampai berapa ya? 10 kali ya. 10. Masih anak-anak. Sekarang 11. Masih 12. Remaja. Nah, berarti ada nih batasnya ya. 11 itu masih anak-anak, kemudian 12 sudah menginjak awal remaja. Jadi dari angka ini kita mengenali, kita bisa mengkategorikan. Jadi rumusnya itu sudah ada ya. Di bawah 11 atau di bawah 12 itu tergolongnya. Kalau usianya kurang dari 12, maka ini anak-anak ya. Kemudian berapa lagi ya? Remaja 17 15 itu 17 masih ini masih remaja ya. Masih remaja. 18. Ya, berarti kurang dari 18 itu remaja. Nah, tetapi di sini ada tetapi kurang dari 18-nya ini tidak termasuk dari yang kurang dari 12. Karena kurang dari 18 ini kan 5 juga kurang dari 18 ya enggak? Tetapi 5 itu dia harus masuknya ke sini. Bukan 5 sebagai kurang dari 18, tetapi 5 kurang dari 12. Paham? 5 itu kan kurang dari 18 ya. Ya kalau tapi 5 apakah dia remaja? Enggak, remaja. 5 itu masuk ke nah, jadi selain dia kurang dari 18, dia harus lebih dari 12 supaya tidak masuk ke anak. Ya udah pasti sih udah, kalau 13 itu sudah pasti nggak masuk ke anak. Maksud saya adalah supaya yang remaja ini yang harus supaya ada filter gitu. Nah, perbedaan antara kurang dari 12 dan kurang dari 18. Jadi maksud saya kalau 6 dimasukkan, dia 6 itu masuknya ke anak ya. Karena 6 tidak memenuhi lebih dari 12. Ya, dan lebih dari 12 dan kurang dari 18 disebut dengan remaja. Kemudian tadi dewasa berarti lebih dari lansia ini berapa? 40 lansia kan? Masih dewasa. 60 sudah lansia. Sekarang kita coba 59. Nah, dewasa. Ini 59 dewasa. Berarti lansia itu kurang dari 60. dewasa itu kurang dari 60. Ini apa? Dewasa ya, tetapi dia harus lebih dari 18. Lebih dari 18. Kalau 18 maksudnya dewasa. Berarti ini lebih dari sama dengan. Nah, ini juga lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan itu maksudnya 18 itu terbuat di sini. Kemudian lansia yaitu lebih dari sama dengan 60. Ini lansia. Nah gitu, jadi komputer atau mesin kalau ingin membuat chatbot mengenai kategori usia
kita harus memahamkan mesin atau komputer itu dengan pemahaman seperti ini. Ya, kalau dimasukin angkanya kurang dari 12 ya maka dia tergolong lemah. Tapi kalau kurang dari 18 namun lebih dari 12 maka bisa tergolong remaja. Kemudian kalau misalnya kurang dari 60 tapi lebih dari 18, lebih dari sama dengan 18 kita kategorikan dewasa, dan lebih dari sama dengan 60 itu termasuk lansia. Kalau 100 masih lansia ya. Lansia, jaga kesehatan dan tetap. Sedikit sekali manusia itu yang usianya 100 ya, bahkan 170 saja sudah panjang umur ya. Dan ini usia kayak kalian hari ini aja berapa yang sakit ya, kemarin yang sakit berapa. Usia muda-muda jangan sakit-sakitan ya. Apalagi belum tua gitu, belum tua. Ada baiknya kalian dirutinkan ada semacam olahraga push up lari agar untuk menjaga kebugaran. Dan yang terutama goreng itu tadi ya, goreng itu tadi yang saya sampaikan. Baik, di sini skenario berikutnya, guru mengajukan pertanyaan lisan. Apa yang sudah kamu ketahui tentang Python? Saya kira ada ya. Python. Bulan. Ada yang tahu ini apa? Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Ada juga yang ular. Terus ada yang bilang ini bahasa. Tapi kalian tahu loh, Python ular tahu loh. Nama ular tahu loh. Tapi kalian apakah tahu Python ini termasuk bahasa pemrograman? Nah, tahu. Bujuran. Ya udah tahu. Kemudian pernahkah kamu atau kalian menggunakan tanda plus, kemudian min, kali ya, kali kalau di Python seperti ini. Kemudian bagi, ini bagi, kemudian lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau kemudian sama dengan. Oh iya, sebelumnya saya mau menyampaikan ya, kelupaan di awal harusnya saya menyampaikan materi ini. Ceritanya materi kita hari ini adalah materi operator Python untuk pengenalan chatbot sederhana. Itu materi syuting ini. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah kalian kenal dengan tanda-tanda seperti ini? Kenal ya. Kenal, harusnya kenal Pak. Kenal. Ini apa? Plus. Ini tambah ya. Ini Kurang dari. Lebih dari. tambah dulu ya. Kalian tahu loh sudah. Kemudian menurutmu bagaimana kita bisa mengambil keputusan misalnya menentukan anak remaja atau dewasa ya, ini tadi ya. Kita memahamkan komputer atau mesin atau bahasa pemrograman dengan kriteria seperti ini. Dan di sini kalau kalian lihat ada lambang-lambang itu tadi, lebih dari sama dengan, kemudian ini kurang dari, kemudian ada juga ini dan ini juga termasuk operator. Operator itu apa sih? Operator itu dia antara variabel kemudian dengan variabel yang lain. Nah, tengahnya ini biasanya disebut dengan operator. Bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi, bisa lebih dari. Dan variabel ini bisa diganti angka ya. Misalnya di sini angkanya 3. Misalnya di sini variabelnya x sama dengan 3, atau x tambah 3, atau x lebih dari 3, atau x kurang dari 3, dan seterusnya. Nah,
Yang di tengahnya ini namanya disebut operator. Ini operator. Ini juga termasuk dari operator. Jadi tadi kalian pernah sudah mengetahui, saya kira tadi banyak yang mengetahui Python itu sebagai bahasa pemrograman. Kemudian apakah pernah memakai Python sebagai bahasa pemrograman? Pernah? Belum. Pernah cuma buat tulis nama satu orang. Yang lain? Belum. Kebanyakan belum ya. Tetapi mungkin kalian tahu bahwa Python itu sebagai bahasa pemrograman. Berarti di sini skenario-nya yang kedua. Kalau di kelas 11 karena bubuhannya itu sudah pernah pakai Python ya. Jadi pelajaran berikutnya itu ke materi Pythonnya. Tapi kita karena ini di kelas 10 ya, jadi saya ke materi operatornya ya, ke pengulangan materi apa sih namanya, penjelasan ke materi operatornya, lebih kepada ke situ. Baik, operator itu di Python atau pada umumnya terbagi menjadi 4. Ini boleh aja kalau kalian catat ya. Ini pengetahuan saja ya, meskipun mata pelajarannya lain. Ada 4 jenis operator, tapi 4 jenis ini bukan batas ya, artinya ada jenis-jenis yang lain. Tetapi pada kesempatan kali ini saya menuliskan 4 saja. Yang pertama aritmatika. Aritmatika itu ya yang tadi, tambah, kurang, kali. Kali kalau di Python, ini kita ceritanya belajarnya Python. Kali kalau di Python tulisnya itu dalam seperti ini, bintang. Nah, gitu. Jadi kalau 3 kali 4 itu 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. Nah, ini kali ini termasuk operator aritmatika di Python. Kemudian ada bagi kalau di Python dia seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini 12 bagi 6. Nah, ini bagi maksudnya 12 bagi 6 2. Tambah, kurang, kali, bagi, terus ada lagi ini. Ini disebut dengan modulo. Modulo itu sisa bagi. Masuk ke bagian aritmatika juga. Sisa bagi itu kayak dibagi tapi bersisa. Sisanya itu hasilnya. Contoh 7 misalnya modulo 3. 7 dibagi 3 berapa? Berapa? 7 dibagi 3, atau kita anggap wadai. Saya punya wadai 7. Dibagi kepada anak 3 orang. Masing-masing anak itu dapat berapa? Jangan dibagi, bukan kalau dibagi 2 wadainya. Harus utuh. Pakai koma itu berarti dibagi. Enggak ada mana angkanya nih. Ditambah. Coba saya halusin apa? 5 sama. Nah, saya punya wadai 5. Ingat, rumus wadai ini kadang bisa dipanggal. Wadainya ada bisa dipanggal. Harus dibalikan utuh. Kita punya wadai 5. Saya dibagi sama anak 2.
Tiap anak dapat berapa? Dua. Dua. Tersisa Satu. Nah, maka 5 modulo 2 ini hasilnya adalah 1. Tanpa tinggal. Ya. Karena wadahnya ini tidak bisa dipanggal. Ya, maka saya kalau punya wadah 5 dibagi ke anak 2, kan masing-masing dapat 2. Tertinggal 1 yang kasar saya. Ya, kayak ini ada bapak anak dapat 2, saya 1 aja enggak apa-apa. Maka sisa bagi ini disebut dengan modulo. Ya, sekarang coba nih kalian ini apa ada? 6 modulo 2 berapa? 6 modulo 2 ada yang jawab 0, ada yang sekilas saya jawab dengan 3. 6 modulo 2 itu adalah 0. Saya punya wadah 6 dibagi ke anak 2, masing-masing anak dapat 3. Adakah kok sisanya kasut saya? Ada. Paham ya? Ini modulo. Ini termasuk operator aritmatika ya modulo. Mungkin beda bang di matematika ini. Namun di dunia pemrograman atau coding ini ada operator modulo. Ya. Dia adalah sisa bagi. Nah modulo 2 sisanya 0. Kalau 100 modulo 99 100 modulo 99 berapa? 1 ya. 100 modulo 99 100 dibagi 99 ya sisanya 1. Baik, itu modulo ya, sisa bagi ini termasuk bagian dari operator aritmatika. Kemudian perbandingan itu yang seperti tadi ya, lebih dari, kurang dari, itu perbandingan. Perbandingan itu yang tadi ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Jadi ada 1, 2, 3 tidak sama dengan, ada juga. Perbandingan tidak sama dengan juga seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 operator perbandingan. Yang ini lebih dari, misal. Dan operator perbandingan ini dia menghasilkan nilai benar salah ya, benar atau dalam bahasa Inggrisnya itu true, false. Kemudian salah ya false. Ini salah balik. Benar. Ya Pak, sudah itu berarti itu lagi. Ini ada ini. Itu sebenarnya di situ Bang berapa menit dalam jalan? 28 menit. 28 menit. Baik, ini akan menghasilkan operator perbandingan ini akan menghasilkan hasil benar atau salah. Misal ya 7 lebih kurang dari 3. Ini benar apa salah? Salah ya, karena 7 itu harusnya lebih dari 3. Ini salah atau dia nanti akan false. Jadi perbandingan itu akan menghasilkan 2 ini, benar atau salah ya. Perbandingan akan menghasilkan 2 ini. Kalau misalnya 3 lebih kurang dari 7, maka ini akan menghasilkan 7 ya. Kemudian ada yang sama dengan nih, terkadang siswa ada sama dengan nih Vina bingung ya. Sama dengan, kalau ada sama dengannya itu berarti seperti tadi ya, usia misalnya kurang dari 12.
Usia kurang dari 12 itu berarti usianya dimulai dari atau terakhirnya itu adalah 11. Ini misalnya usia kurang dari 12. Kemudian usianya itu misalnya 10 misalnya. Apakah 10 kurang dari 12? Iya, ya berarti jawabannya true. Kemudian kalau misalnya usianya 11, true apa enggak? True. Kemudian kalau usianya 12, false ya. Karena kalau usianya 12 berarti dia false. Kecuali pakai seperti ini, kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada sama dengannya seperti ini, kalau usianya 12 dia masih dianggap true. Usia kurang dari sama dengan 12 berarti dia 12 itu masuk dia true. Gitu ya, masuk ke true. Kadang-kadang siswa di sini agak type. Intinya adalah kalau sama dengan ini, kalau ada sama dengannya, itu berarti angka yang di sebelah sini yang sebagai pembandingnya itu terbuat gitu. Misal siswa kriteria lulus itu adalah yang nilai siswa di atas atau lebih dari 80. Siswa dinyatakan lulus kalau nilainya lebih dari 80. Paham ini ada syarat? Paham ya? Siswa dinyatakan lulus kalau nilainya lebih dari 80. Saya bilangnya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Ya, lebih dari 80 lulus. Sekarang ada siswa nilainya 79, lulus kada? Ada. Ada siswa nilainya 85, lulus tidak? Lulus. Ada siswa nilainya 80, lulus tidak? Tengah-tengah. Ada. Dari sama dengan. Lulus kalau lebih dari 80. 85 lulus ya, karena true ya. Kemudian 79 tidak lulus karena dia false ya. Sedangkan 80 lulus kada? Tidak muat. 80 tidak lulus ya, karena lebih dari 80 ini mulainya adalah 81. Kecuali ada sama dengan. Misal syarat lulus adalah yang nilainya lebih dari sama dengan 80. Nah, kalau pernyataannya seperti itu maka 80 lulus gitu ya. Sama halnya kurang dari juga gitu juga. Yang kurang dari. Misalnya yang kurang dari 75 remedial. Yang nilainya kurang dari 75 remedial. 70 remedial apa enggak? Remedial. 80? Ada. 75? Remedial. Ada. 75? Ada. Remedial. Coba angkat tangan aja kita ya. Harus angkat tangan ya. Tidak boleh tidak angkat tangan. Kalian, ini jawabannya tinggal remedial atau tidak saja. Ibarat pilihan ganda jawabannya A, B. Masa ada menjawab ya? Pilihannya A, B saja. Saya tanya, ada syarat kurang dari 75 remedial. Nah, kalau nilainya 75, pertanyaannya adalah kalau nilainya 75, apakah dia remedial atau tidak? Remedial. Yang menjawab dia remedial angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang dia menjawab tidak remedial angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih banyak kan yang Tidak remedial. Remedial. kurang dari 75 atau 75 dia tidak remedial. Karena kurang dari 75. Baru 75 ini dimulainya berapa? 74. Kecuali ada sama dengan.
syaratnya, maka 75 bisa masuk ke remedial. Pak, saya ulang ya. Ada syarat nih. Kurang dari 75 remedial. Salah. Kurang dari 75 remedial aja. 70 pasti remedial. 80 tidak remedial. 75 Pak? 75 tidak remedial karena syaratnya adalah kurang dari 75. Kurang dari 75 itu nilainya adalah 74. Kecuali syaratnya adalah kurang dari sama dengan 75. Baru 75 nya terbuat ke tidak remedial. Ke remedial. Nah, itu. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya gitu ya. Jadi ini kita masuk operator perbandingan. Kemudian berikutnya adalah operator logat. Operator logika itu dia ada and, ada or, ya ada tiga saja. Ada and, ada or, ada not. Dan ini dia merupakan operator logika ini menghasilkan sama dia true atau false. Namun dia adalah gabungan operator perbandingan atau gabungan operator aritmatika. Contoh, dia gabungan kayak tadi itu remaja lebih dari 12 ya, lebih dari sama dengan 12 dan ya n kurang dari 18. Ini tadi masuk ke remaja. Maka di sini ada dan. Misalnya usianya lebih dari sama dengan 12 dan kurang dari 18, maka dia masuk ke remaja. Dan ini supaya dia true dan ini supaya dia true, maka keduanya harus true. Ini sama ya, logika ini akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi misalnya ada usia itu 16. Nah, 16 dicek apakah 16 lebih dari 12? Ya. Apakah 16 kurang dari 18? Iya. Berarti ini menghasilkan true nanti. Kalau dia menghasilkan true, maka hasilnya akan remaja. Ya. Jadi kalau true dan true akan menghasilkan true. Tapi kalau misalnya true sama false akan menghasilkan false. Gitu. Contohnya misalnya 20. Usianya 20. Kalian lihat 20 apakah lebih dari 12? Ya, true kan berarti. Kemudian 20 apakah kurang dari 18? False. Berarti akan remaja. Ya. Kalau ada yang false, kalau pakai operatornya n itu akan menghasilkan false. Yang pakai n ini kalau misalnya kedua-duanya true, baru dia akan menghasilkan true. Itu n atau dan ya. Dalam Python dia dikenal dengan n, tapi kita nyebutnya bahasa Indonesianya dan. Misal nih, saya menikah. Kalau usia saya 25 dan saya bekerja. Ya. Ternyata usia saya sudah 25 tapi saya belum dapat pekerjaan. Kira-kira saya menikah atau enggak? Belum. Tidak. Ya, karena pakai dan. Dan itu harus keduanya terpenuhi. Jadi saya menikah kalau usia saya 25 dan saya punya pekerjaan, baru saya kawin gitu. Tapi kalau misalnya saya punya pekerjaan, saya sudah pekerjaan, tapi usia saya belum 25, saya kawin atau enggak? Ada. Juga sama. Usianya baru 20 tapi udah kerja, ya nggak kawin juga karena syarat kawin yang saya tentukan adalah usia 25 dan punya pekerjaan. Itu harus terpenuhi keduanya.
ya agar saya tahu. Maksud saya adalah dan ini harus true keduanya supaya true ya, keduanya harus true supaya true. Kalau ada yang false berarti hasilnya akan false ya, bisa dipahami ya. Kemudian operator berikutnya yang logika itu adalah OR. OR itu beda dengan dan. OR itu asal salah satu terpenuhi maka dia akan bernilai true. OR. Ini kalau kasusnya OR ya. Misal ada usia 19. Apakah 19 lebih dari 12? Ya, perlu. Maka langsung true. Ya. Kalau ada yang true itu langsung true. Kalau pakai OR. Jadi sebetulnya pada chatbot kategori usia tadi tidak tepat kalau pakai OR. Pakai OR itu misal saya kawin kalau usia saya 25 atau saya punya pekerjaan. Kemudian usia saya misalnya sudah 25 tapi saya belum punya pekerjaan. Saya kawin atau tidak? Kawin karena pakai atau. Pakai atau itu asal salah satu terpenuhi maka dia akan menjadi true. Ya. Misalnya yang lain. Saya pergi keluar rumah kalau abah datang atau mama datang. Saya pergi keluar rumah pulang kalau abah datang atau mama datang. Kan rumahnya kosong misalnya. Kemudian abah datang, saya pergi tidak? Pergi. Walaupun mama belum datang, gitu ya. Kemudian misalnya mama aja yang datang, saya pergi atau tidak? Ya pergi juga, karena atau itu asal salah satu sudah true, maka dia jadi true. Kemudian abah dan mama berdua datang, pergi tidak? Ya pergi. Ya. Satu-satunya kondisi saya tidak pergi adalah belum ada yang datang, keduanya false, maka saya false gitu lah. Gitu ya. Jadi ini ada perbedaan antara and dan or. Kalau not ini dibalik saja, ya tinggal dibalik. Kemudian operator berikutnya adalah pemberian nilai. Pemberian nilai itu ya sama dengan X, misalnya sama dengan 3. Ini pemberian ini termasuk operator, tapi operator jenis pemberian nilai. Baik, sampai sini ada yang ingin didiskusikan mengenai operator. Takut kan? Tidak takut. Haikal. Nah, jadi ini sekarang ada latihan. Saya kirim ke grup ya. Jadi ceritanya setelah saya menjelaskan itu ada latihan. Nah kalau kayak ini ya dipakai HP-nya karena saya mengirimnya ke grup. Latihannya saya mengirimnya ke grup ya HP paksa dipakai. Bukan terpaksa juga sih, harus dipakai. Kalau pas guru menjelaskan misalnya tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran ya lebih baik HP itu diamankan. Beda itu saya kirim ke grup, bisa coba dikerjakan. Waktu mengerjakannya sekitar 30 menit. Kalau ada kendala bisa hubungi saya. Video 44 menit. Wah, soalnya itu lagi.
Apa sih? Punya. Jelas tulis. Nah, lainnya. Mandi enak. Habis menit lagi cok. Nah, pinjam bola aja. Nah, pinjam bola. Ada kopi. Bola pak, bola basket. Miau. Kemudian nanti ada pernyataan ya. Pernyataan itu kalian nanti nilai pernyataan itu benar atau salah gitu aja ya. Pernyataannya benar atau salah. Itu sama aja kayak soal pilihan ganda tapi pilihannya dua, A sama B ya gitu. Bapak. Nah, nge-lag buka kah? Pelawangnya tuh nah buka kalau pindah sinyalnya kada masuk.
perkalian selatan. Saya lupa tadi ini ada operator yang seperti ini apa? Ada kan soalnya? Ini pangkat. Kalau kalinya 2. Oh iya. Sabar. Nah, ini berarti 2 pangkat 3. Sama dengan 2 kali masuknya ini tadi. Dia ngecek ya, bisa seperti ini, usia sama dengan 15. Ini ngecek apakah usia sama dengan 15. Bukan usianya itu diisi 15 bukan. Apa nanti lah? Kalau sama dengan yang 2 kali. Tadi. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Sudah Kak? Belum. Kalau sama dengan yang 2 kali. Ini tadi perbandingan sama dengan kedua kali itu perbandingan. Apakah usianya sama dengan 15? 10 soal aja, yang soal pertama itu nama. Nama gak ada benih lagi. Oh. Aduh, nomor 7 salah. Kayaknya ini udah dulu kita. Nanti kalau